Ketika Gus Samsudin Jadab ini sudah bergerak, ketika dia di jalan yang benar, jangankan di lubang semut dia sembunyi, di neraka sekalipun akan diobrak-abrik oleh Gus Samsudin, sahabat. Di neraka sekalipun akan diobrak-abrik oleh Gus Samsudin, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri syarifi syairil asma'i was sifat. Teman-teman Iwak Songo, jumpa lagi dengan kolam Iwak Songo, kolam paling suka-suka di seluruh dunia dengan channelnya yang sangat receh namun insya Allah manfaat. Teman-teman Iwak Songo, kali ini saya ingin menyoroti tingkah pola atau kelakuan dari para fans si pesulap merah atau juga fans dari Gus Samsudin Jadab, di mana banyak tindakan-tindakan yang menurut saya melebihi batas yang harus kita angkat bersama untuk edukasi kita bersama. Nah, begini teman-teman Iwak Songo, kalau kita sering mengatakan halu gitu ya, atau halusinasi gitu ya. Ini lebih halusinasi lagi daripada Gus Samsudin ya. Ini lebih parah daripada yang diikutinya gitu ya. Saya tidak membela siapapun, saya juga tidak mengejek siapapun, tapi saya hanya ingin mengungkap sebuah kebenaran di mana kalau tidak dijelaskan, kalau tidak diungkapkan, takutnya pembohongan ini atau sesuatu yang tidak benar ini atau kesalahan-kesalahan kecil ini menjadi sebuah pembenaran untuk tindakan-tindakan yang berikutnya. Nah, teman-teman Iwak Songo, apakah itu? Begini, ada salah satu fans berat dari Gus Samsudin yang sampai nanti juga akan tahu sendiri dari videonya siapakah, dari channel yang mana. Saya nggak sebutkannya karena mungkin biar nanti Anda sendiri yang menilainya. Semoga saja yang punya video juga melihatnya, monggo. Karena begini teman-teman Iwak Songo, kalau kita bertauhid atau belajar tauhid, saya tidak mengajari siapapun di sini, tapi yang jelas ya kita main logika saja teman-teman Iwak Songo. Kita sebagai orang Islam itu, terutama yang Ahlussunnah wal Jamaah, itu percaya adanya kehidupan setelah kematian. Ketika kita nanti meninggal, itu nanti kita akan dihadapkan pada satu alam yang namanya alam barzah ya, alam barzah, sampai nanti ketika kita masuk kepada hari penghakiman, di mana di sana kita akan dihadapkan pada amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya kita akan nanti akan ditunjukkan, akan diberikan reward ya, atau pahala. Apakah kita nanti akan masuk surganya Allah atau nerakanya Allah gitu ya. Nah, kalau kita baca tauhid, di nerakanya Allah itu pun nanti kondisinya seperti apa itu dijelaskan. Begitu pula di surga gitu ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang ngomong nanti si A akan dikejar, diobrak-abrik sampai ke neraka, itu jelas penyesatan ya. Kata diobrak-abrik atau dipukul atau di apapun di neraka itu sudah sangat keterlaluan. Itu namanya penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian begini, kita bermain logika saja. Ketika kita meninggal dunia, kita tidak tahu apakah kita termasuk golongan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Nah, di alam barzah atau di alam kubur itu pun, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan ditalkini ya, man rabbuka dan sebagainya. Kita nggak tahu apakah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di alam kubur. Apakah kita bisa lolos pertanyaan-pertanyaan kita di alam kubur? Dan siapakah yang bisa lolos dari situ? Bukan para gus, bukan para kiai, tapi amal kita ya. Kalau misalkan saya ini gus, saya pasti aman dari siksa neraka, enggak gitu ya. Amal kita. Dan siapa yang menentukan amal kita? Itu
ya nanti ada hakimnya sendiri ya, ada malaikatnya sendiri yang memberikan koreksinya di sana. Jadi kalau ada orang siapapun itu yang dengan pongah dan sombongnya mengatakan akan diobrak-abrik sampai ke neraka, jangankan ke neraka bro, di alam kubur saja kita susah ini ya, prihatin ini, kita disiksa apa enggak itu kita enggak tahu gitu ya, karena yang maksum hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang maksum yang dijaga itu cuma ya Rasulullah gitu ya. Jadi kalau kita manusia biasa entah dari golongan Gus Kiai ataupun para habaib gitu ya, itu bukan manusia maksum ya. Jadi begitu teman-teman Mak Songo, sampean jangan halu ya, seperti para fans-fans yang yang mungkin sudah menghalalkan segala cara. Dan sebagai catatan teman-teman Mak Songo, jika ada ancaman apapun yang dilancarkan lewat internet dan dipertontonkan, dan itu menyangkut dengan hal spiritual atau juga santet dan sebagainya, insya Allah saya beri jamin barang itu tidak akan mengenai Anda gitu ya. Jadi begini, mohon maaf sekali ini, orang-orang yang benar-benar sakti, yang benar-benar bisa nyantet itu biasanya tidak banyak omong, diem gitu orangnya, diem, senyum gitu aja, besoknya mati gitu aja ya, besoknya sakit gitu ya. Itu orang-orang yang memang benar-benar mantep ilmunya ya. Jadi kalau ada yang kowar-kowar di internet ini, kamu akan saya panggilkan 1 juta ya makhluk gaib untuk menyerang kamu begini gitu. Misalkan itu diucapkan di internet, terus targetnya juga dijelaskan, nah tiba-tiba hal itu tidak terjadi, ya, itu kan lucu ya toh, malah mempermalukan dirinya sendiri. Nah, jadi sampean kudu hati-hati, para fans juga sama. Kita boleh saja membela junjungan kita, tetapi tetap kita harus pakai akal sehat. Tidak bisa neraka kita acak-acak. Siapa kita bisa mengacak-acak neraka? Uang kita di alam kubur aja kita belum tentu bisa lolos dari siksa kubur gitu ya. Ya wis gitu aja. Sing sehat akale, yang sehat akalnya. Jangan karena kita membela sesuatu yang kebenaran juga belum jelas, kita sampai mengorbankan atau menggadaikan yang namanya ketauhidan kita. Repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.